Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji ujian kinerja atau UKIN, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Fauzi. Saya adalah guru produktif grafika dari SMK Negeri 1 Mojoanyar, Mojokerto. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 203-023-0072 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mata pelajaran sketsa bab sketsa sebagai catatan visual. Ini adalah video saya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, saya absen dulu. Ridwan Fauzi, Isnaini, Mahsa Naila Naswa, M. Rizky, Bagas Afi, Saya Pak. David, Abdillah, Saya Pak. Ahmad Eki. Eko. Siap Oh, saya. Eko. Oke. Maaf. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu mapel sketsa saya, yaitu sketsa sebagai ini apa catatan visual. Namun sebelum itu saya ini ketua kelas untuk memimpin doa. Dari itu siap Kak. Doa mulai. Doa selesai. Perlu kalian ketahui bahwa saat ini, terutama di abad 21 itu jurusan desain ataupun seni rupa itu di mana-mana paling dibutuhkan. Kenapa? Coba saya tanya, ada tidak sebuah produk di dunia ini yang tidak membutuhkan desain atau sentuhan seni? Apakah ada? Tidak. Makanan. Makanan kalau tidak dihias atau dikasih unsur seni, ya nggak akan menarik. Coba kamu lihat di hotel. Kenapa makanan itu sampai ditata sedemikian agar ada nilai tambah? Itu ya. Jadi orang yang mempelajari desain itu jangan sampai merasa, oh saya nanti sulit untuk mencari kerja. Tidak. Jadi tidak seperti itu. Oke, sebelum kita melangkah, ada yang masih ingat nggak apa itu sketsa? Saya jadi. Apa? Gambar Gambar setengah jadi. Oke. Ada lagi istilahnya yang punya pendapat lain selain gambar setengah jadi? Angkat tangan, nggak masalah. Ya, oke.
sebuah dasar dari gambar. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada. Oke. Jadi jawaban kedua temanmu itu benar bahwa sketsa itu sebuah rancangan, sebuah desain yang masih berbentuk mentah atau mungkin setengah jadi. Itu dinamakan sketsa. Apa itu sketsa? Menurut kami Maudia Alpi, dalam media pembelajaran tahun 2022, sketsa itu adalah gambar yang sederhana. Dan yang dibuat cepat berarti dia menggunakan garis atau teknik garis yang spontan langsung, yang tidak memiliki banyak detail. Misal kamu menggambar manusia, gak mungkin detail sampai matanya kelopak, bulu alis dan sebagainya, gak akan mungkin. Sketsa ya pokoknya mata, hidung, mulut sudah jadi wajah. Itu ya. Next. Nah selanjutnya yang kita bahas itu adalah sketsa dengan catatan visual. Sketsa yang dibuat dalam rangka melakukan kejadian atau peristiwa. Nah, berarti menurut kalian catatan visual ini sketsanya, setelah kejadiannya sudah lewat atau belum terjadi? Sudah lewat. Oke. Alasannya apa? Oke. Jadi ketika peristiwa itu tidak ada, maka ya sketsa itu otomatis tidak ada. Apa yang mau diceritakan? Ya, itu ya bedanya ya. Bedanya sketsa sebagai catatan visual dengan ilustrasi. Kalau ilustrasi apa? Ayo harus bisa jawab. Jadi kalau ilustrasi itu adalah sebuah gambar berdasarkan imajinasi kita tanpa terpaku pada sebuah peristiwa. Jadi tidak mesti. Ya. Bisa saja peristiwa itu tidak pernah ada, tapi kamu bisa bikin ilustrasinya. Tapi kalau catatan visual ini jelas catatan. Nah, di sini poinnya. Lanjut. Nah, kemudian sejarah sketsa sebagai catatan visual di ALO 1. Jadi sketsa ini itu ada atau mulai dikenalkan itu sejak zaman Renaissance, ya, sejak zaman Renaissance. Nah, kemudian berkembang karena dulu di Eropa itu ada yang namanya revolusi industri. Jadi orang membuat karya terus dibaca. Nah, itu namanya sketsa sebagai catatan visual. Ada kan sketsanya sepeda, sketsanya saya ketika kamu melihat revolusi industri, sketsanya mobil dan lain-lain. Nah, kemudian halo 2. Nah, kemudian sketsa itu berkembang di dalam seni lukis itu menceritakan sebuah kejadian sejarah. Contohnya apa? Kalian tahu Raden Saleh? Nah, Raden Saleh itu salah satu seniman yang berasal dari Indonesia, keturunan bangsawan. Beliau pernah membuat lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Padahal beliau pada saat itu tidak ada di Jawa, tapi di Belanda. Loh kok bisa? Ya karena ada saksi mata yang menceritakan. Kemudian dibuatlah sketsa itu sesuai dengan apa yang diceritakan. Berapa jumlah pendukungnya saat itu, posisinya Pangeran Diponegoro itu ada di mana, bagaimana orang Belanda itu menangkapnya, itu diceritakan semua. Itu ya. Nah, kemudian lanjut di halo 3. Nah, di sini semakin berkembang lagi, ada yang namanya seniman namanya Heng Ngantung.
Hengantung ini dia spesialis sketsa. Salah satu karya Hengantung itu contohnya patung selamat datang di Jakarta. Itu sketsa awalnya adalah Hengantung. Ya, jadi dia bikin coret-coret, kemudian jadi bagus ya kamu. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh karyanya Hengantung tentang bentuknya membatik. Membatik. Nah, dari buku ini sudah mendeskripsikan semuanya. Dia menggambarkan masyarakat atau wanita di beberapa bangsa perjuangan. Ya, seperti ini. Bayar, pakai apa itu namanya? Jadi, proses, maka itu. Lanjut. Dia menggambar perjuangan di zaman pergerakan nasional. Nah, ini contohnya nggak asli. Jadi ada dua catatan visual. Yang satu hanya berupa judul, dan yang satu itu bisa contoh skripsi yang panjang ini. Ada sebuah cerita, tapi cerita ini nyata terjadi pada dirimu atau orang lain yang kemudian divisualisasikan menjadi cerita. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, lanjut. Silakan. Kan tugas berikut ini. Nah, ini LKPD, ya. Ini LKPD. Bagian kesulitan scan atau kameranya gangguan, saya akan mengirimkan melalui itu. Silakan dilihat LKPD-nya. Nah, itu adalah LKPD-nya. Silakan dibaca instruksinya. Di situ sudah tertulis semuanya jelas. Bila ada kesulitan, silakan tanyakan ke teman sepakumu atau tanyakan ke saya, boleh. Silakan kamu menulis sebuah pengalamanmu di kertas. Ya, silakan. Oke, waktu untuk menulis itu 5 menit. Waktu untuk bikin sketsa 25 menit, ya. Jangan lupa ya, dikasih nama. Ya, pakai garis tepi 2 cm aja lah. Jangan pernah tolong untuk bukan karena itu tidak bisa ditutup, bukan. Tapi menurut itu pasaknya ya sampai kalian menerima belum berapa secara tidak langsung tiap hari itu tak langsung. Tentu ada hal yang kamu pelajari setiap kamu jalan, setiap kamu membuka mata, ya sama halnya dengan sketsa.
Kadang sketsa mungkin banyak menganggap itu harus detail, karena banyaknya coretan tidak detail lain-lain. Tapi dengan salah. Ketika kamu sudah punya curiga, ketika kamu sudah punya fans, kayak kamu diakui, maka tanda tangan saja itu jangan. Ya kan? Apalagi di abad 21, sambil mengajarkan ya, saya sedikit cerita. Di abad 21 itu kita bekerja itu sudah tidak ada batasnya. Kamu bekerja dari rumah pun bisa. Modal apa? Modal HP, modal laptop, modal pensil sama kertas. Loh, kok bisa? Mungkin kita nggak asing dengan yang namanya Fiverr, Pinterest, Karya Karsa, Flipit, ya kan? Nah, itu semua adalah platform digital yang menjual karya visual. Kalau kamu punya bakat atau iseng-iseng, upload aja karya di situ. Kasih harga $5. Pak, kalau nggak laku juga apa? Kan kita di situ selain uji coba, kita sekarang udah kita upload. Ketika kita konsisten, gambar itu kita upload di situ, dan lama-lama kita perubahan. Mesti lah orang sih main, atau paling tidak ada satu lah yang menang. Kalian pasti ada yang laku, meskipun itu hanya satu. Karena selera tiap manusia itu beda-beda. Nah, itu ya contoh kecil yang menandakan bahwa nggak ada hal yang sia-sia ketika kamu serius dalam menurutmu. Itu ya. Oke, sambil mengajarkan, saya akan menampilkan satu di mana di sini menerangkan seperti apa dari contoh-contoh sketsa sebagai catatan visual. Nah, ini juga sketsa. Ada keterangannya ya, bagian bawah. Itu di Aceh.
Ya, jalan aktif. Jadi kadang mereka ketika mau memulai konstruksi sejarah, maka teknik yang dipakai yaitu sketsa. Jadi catatan-catatan yang ada, catatan-catatan seperti catatan masa lampau dan lain-lain, itu mereka kumpulkan, kemudian mereka bikin sketsanya. Contoh, kayak kita kalau ingin membayangkan dulu Majapahit itu seperti apa? Ya, yang bisa kita baca atau telusuri sekarang adalah kitab Negara Tatabama. Dari catatan-catatan itu dibuatlah sketsanya. Akhirnya tahu, oh ternyata model rumahnya itu pakai kayu, modelnya seperti ini, kayak gitu. Orang dulu, orang Majapahit itu identik untuk bangsawan, ternyata mereka pakai kalung emas, ada gelang emas. Di sini ada emasnya juga, di kaki ada emasnya juga. Itu adalah salah satu catatan sejarah yang divisualisasikan melalui sketsa. Adakah yang sudah selesai? Belum? Lalu diingat ya, durasi waktu berjalan. Jadi saya alokasikan untuk membuat atau menulis pengalaman hidup itu 5 menit, membuat sketsanya 25 menit. Nanti presentasi itu saya alokasikan 5-10 menit, evaluasi sekitar 5-10 menit. Jadi nanti terakhir itu akan ada sedikit tanya jawab yang tujuannya untuk mengukur sampai sejauh mana kemajuan belajar kalian. Kenapa kok saya memakai waktu atau membatasi? Kita belajar untuk bisa bekerja di bawah tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan deadline, ya. Jangan malu untuk tanya ke temannya ya, kalau nggak bisa atau misalkan minta saran silakan, nggak apa-apa, bebas. Kita di sini belajar.
Ingat ya, kalau bikin CAD itu tidak detail tapi proporsional, misalkan ya, misalkan seperti ini. Guys, menurut kalian ini di mana? Dalam kereta api dengan jendela. Kenapa kok kalian berpikir ini dalam kereta? Kok kalian hotel? Kenapa? Apa yang membuat kalian berpikir ini di dalam kereta? Posisinya? Oke, terus apa? Jendela. Kamu nggak berpikir ini gambar lukisan gitu? Tidak. Ya, nah seperti ini, ketika orang sudah bisa menyimpulkan gambar kita, berarti sketsa kita meskipun tidak detail, tapi proporsional dan bentuknya itu sudah memenuhi. Proporsional apa? Satu, perspektif. Ya kan? Nah, itu. Ya, bagi yang sudah selesai, silahkan sketsanya di scan pakai HP masing-masing, ya. Kemudian
kirimkan Teguh beserta ini apa? Tulisannya beserta ceritanya, pengalamannya itu ya. Dan jangan terpisah, maksudnya ketika kamu ngirim langsung bersamaan ya, itu jangan lupa untuk kasih nama biar nggak sampai juga ceritanya, terutama cerita yang dikatakan gambarnya ada namanya, ceritanya ada namanya. Ya, karena waktu sudah habis, bisa kalian kumpulkan melalui grup ya. Saya akan nggak usah nanti kalau di kelas itu mungkin lebih bagus itu juga kan bisa jadi satu ya. Kalau temanmu akan saya tunjuk untuk dia bercerita tentang pengalamannya dan pengalamannya terdalam sebuah sketsa. Ayo, siapa mau? Andul, oke. Untuk Andul, waktu dan tempat dipersilakan. Ini bisa zoom ya, kabarnya. Silakan kamu ceritakan cerita di balik sikat kamu. Kalau kenalan boleh, yang lantang ya, ya jika dengar sampai sana. Di sini saya akan menjelaskan cerita di balik sketsa yang sudah saya buat. Nama saya adalah Setiawasi. Dari cerita ini itu kenapa saya membuat sketsa ini dari pengalaman saya, karena pengalaman ini termasuk pengalaman yang berkesan dan mengukir sekali untuk hati dan pikiran saya. Kala itu yaitu pada saat liburan setelah PKL, saya berliburan saat itu. Lalu saya diajak ayah saya, saya dan keluarga saya diajak untuk berwisata tentunya saat liburan. Lalu saya diajak ke Jawa Tengah, suatu gunung sepanjang Gunung Lawu. Sebelum saya tempat yang saya deskripsikan, saya juga mengunjungi beberapa tempat seperti Sarangan dan beberapa lainnya. Saat itu niatnya kami itu ingin menikmati senja, yaitu puncak gunung. Dan ternyata di puncak gunung itu terdapat banyak sekali kafe-kafe yang memiliki rooftop dan memiliki pinggir lantainya. Akhirnya saya memutuskan untuk singgah sebentar di tempat itu. Lalu sebenarnya saya cuma untuk keluarga saya seperti ibu dan adik saya itu makan di lantai 2. Dan saya dan ayah saya itu pergi ke rooftop untuk melihat matahari terbenam. Ini terusnya ayah saya dan saya yang sedang menikmati matahari terbenam atau senja di Gunung Lawu. Pengalaman ini tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Di sana saya berbincang dengan ayah saya bercerita pengalaman ayah saya dan apa yang saya ingin lakukan. Tidak semuanya saya tidak saya. Dan kenapa ini sangat berkesan buat saya. Tepuk tangan untuk Andul. Ada lagi yang mau maju? Nggak ada? Oke.
untuk mempersingkat waktu ya, karena waktu kita tinggal sedikit lagi, maka silahkan kalian scan code ini, ya. Kalian akan menuju ke link Google Form. Nah, kerjakan soal-soal di situ. Waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang, semuanya soal pilihan ganda. Sama saya akan mengirimkan nama ini. Nanti bisa dikerjakan. Jadi saya ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang sudah kalian dapatkan, kalian rasakan, itu nanti kalian tulis di sini. Nah, saya ada tulisannya jurnal refleksi. Nah, jurnal refleksi itu yang kalian isi hanya yang untuk siswa. Di situ kan ada dua, satu untuk guru, satu untuk siswa. Yang untuk siswa saja, kalian set dalam bentuk Word, kalian kirimkan pulang. Jangan lupa untuk kasih nama lengkap. Paham ya? Setelah saya mengamati karya kalian, saya rasa sudah cukup lumayan ya terkait komposisi, kemudian spontanitas dan lain-lain. Jadi untuk kemajuan belajar kalian, menurut pendapat saya 80% lumayan, ya. Dan kemudian jangan lupa untuk mengumpulkan bukti gambar tersebut, karena itu nanti akan saya nilai, dan saya beri catatan. Nah, ini kaitannya dengan evaluasi nanti. Kira-kira apa yang kurang, gimana letak kurangnya, dan apa yang harus disempurnakan. Ya, itu ya. Oke, saya rasa cukup dari saya. Ada pertanyaan enggak untuk pembelajaran hari ini? Sebelum ini semua saya tutup. Gak ada? Oke. Terima kasih atas semangatnya dalam belajar. Kalian the best pokoknya ya. Oke. Ketua kelas, sebelum kita berpisah, minta tolong untuk pimpin doa. Mulai duduk siap dan doa mulai. Doa selesai. Oke. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.